Jadi gimana Jo, menurut lo dunia sekarang, perekonomian sekarang? Perekonomian ya. Hmm. Ya basically ini sih kita itu belum pernah kayak gini sebelumnya. Iya banget. Jadi awal-awal itu kan waktu bulan Januari lah ya, bulan Januari, bulan Februari awal itu kan mulai di China kan. Di Ah, China semua semua orang itu sebenarnya agak underestimate, termasuk analis lah. Kalau kalau di pasar modal kan semua mikir ya ini cepet lah, ini udah pernah terjadi, kita udah pernah SARS, udah pernah MERS, Ebola. Memang awal-awal pandemi ini awal-awal wabah itu biasa turun dulu nih financial market, saham segala macam. Cuman don't worry, ini nanti pas summer, April, China selesai, marketnya akan V-shape. Jadi bentuknya V, begitu turun langsung naiknya cepat juga gitu kan. jadi Nah dulu itu mereka pada prediknya tuh ini cuma di China doang gitu ya, atau gimana? Maksudnya market betul, yang lainnya cuma China. itu bulan Februari. Oh, oke. Itu bulan Februari awal kan, gue masih inget banget tuh. Karena gue juga termasuk salah satu orang yang underestimate sih sebenarnya. Karena kan inget kalau dulu ada broadcast video yang bilang bahwa lo itu nggak usah parno gitu. Karena uh, kayak 80 lebih dari 80% itu yang sakit corona itu di China, ya kan? Ya, ya. Dan kemungkinan lo meninggal karena corona itu tuh lebih kecil probability dibandingin lo ketabrak mobil di jalan. Iya, cuma 2% something itu nggak nyampe 2 malah kalau Iya, nggak salah. karena lo nggak tinggal di China, lo juga bukan, apalagi kalau lo bukan orang senior gitu ya, yang Iya, iya, iya. usianya udah di atas 50 tahun Ya dulu pada dan bilangnya lo gitu ya, senior sehat-sehat doang kan. aja ya kan. Ah, Bahkan kalau dibandingin sama DBD waktu itu ya, DBD malah lebih banyak yang sakit dan lebih serem di Indo dibanding lo mikirin corona gitu loh. hmm. Nah, itu itu bulan Februari. Gitu sih. Nah, baru setelah bulan Februari kelar akhir Februari itu gue masih ingat tiba-tiba muncul kasus di luar kan, muncul kasus di luar waktu itu South Korea Iya, iya. cepet banget Iya, yang dalam 2 hari itu melonjak cepet banget iya, new iya. casesnya dan seterusnya ya kita tahu lah begitu bulan Maret dolar hampir 17.000 lowest sejak tahun 98 gitu kan. Iya, iya. IHSG lowest in 8 years. Ya acak-adut gitu dan by that time itu kita baru realize bahwa this is something that never happened before karena uh, mungkin wabah pandemi itu pernah gitu kan tapi yang impact-nya sebesar ini bikin bikin seluruh dunia itu stop Stop. beraktivitas Iya, semua iya. work from home itu baru sekarang itu sih Dam. Jadi makanya semua orang sekarang kan bilang new normal, semua orang bilang uh, masih market masih volatile, kita nggak tahu nanti sampai kapan dan sebagainya. Jadi orang yang tadi ya mungkin optimis di bulan Februari itu sekarang bicaranya udah beda gitu loh. Bicaranya udah yang ya we'll never know, kita prepare for the worst, ya ekonomi mungkin baru balik like next year atau next 2 years kayak gitu-gitu. Hmm. Oke, gua sebenarnya pengen tanya lo something about that itu, tapi sekarang sebelum gue sih bakal ada nanti ya di poster, tapi before Ya, before kita lanjut lagi, lo coba deh jelasin sedikit siapa lo tuh yeah. siapa? Who are you? Who are you? Just a little bit, Oh, jelasin oke. dikit Okay. gitu. So basically gue ini ya Cogan. gue Woo! ini gue ini banker ya. Ah, Banker itu sesimpel orang yang kerja di bank sih. Gue nggak bicara banker as a whole karena menurut gue sebenarnya kalau orang bilang banker itu benar-benar orang yang ngerti dari A sampai Z seluk beluknya perbankan. Tapi gue which is gue nggak. lo Cuman investment banking bukan gue sih? itu nggak di Indo itu sebenarnya nggak ada investment banking. Ah, Gue itu gue aja di gue wealth nggak tahu. management. Oke, Gue di wealth management dan gue itu pengalaman kurang lebih 12 tahun oke. di bank. Jadi gue masuk bank dari tahun 2008. Dulu dari sales, jualin jualin nasabah produk-produk wealth. Hmm. Kemudian sampai akhirnya gue ke kantor pusat. Sekarang itu sebenarnya posisi gue itu lebih ke research. Jadi gue banyak ngeliatin, melototin market, ya dari itu saham atau obligasi, currency, terus ya gue share things with the clients gitu kan. Sekarang itu
apa yang terjadi ekonominya, terus what should they do gitu kan, Iya. masuknya bagusnya investasi di mana nih, kayak gitu-gitu, right? It's coming from me gitu loh. Oke. Gitu sih. Oke. Kalau sekarang ya gue boleh nanya lo ya. Ini menurut lo Mhm. ya, tebakan lo sendiri ya, dalam hal perekonomian aja ya. Sekarang Mhm. itu the new normal atau we can get better, atau deh better atau worse, maksudnya kurang lebih sekarang the new normal, atau menurut lo enggak, ini maksudnya sekarang ini bukan new normal ya, nanti bakal setidaknya mungkin mendekati kayak dulu, atau sekarang benar-benar menurut lo udah hampir mendekati new normal tuh ya kayak begini gitu. Menurut lo sendiri gimana gitu? Menurut gue ini kita udah hampir udah mendekati new normal sih. Bahkan Ya. some people udah adjusting to this new condition Hmm. gitu. Jadi ya ini kan tiap orang beda-beda nih untuk mengasosiasikan new normal atau enggak. Tapi kita ya di dunia pasar modal kita percaya bahwa ekonomi itu bentuknya bukan V-shape ya, tapi lebih ke U-shape. Jadi U-shape akan lebih gradually pelan-pelan, gradually ya. recovering, betul, agak Ah, landai, ah. tapi mungkin secara result gitu ya, mungkin secara angka akan kembali gitu ya. Let's say pertumbuhan ekonomi Indonesia kan sekarang kuartal 1 tuh jeblok banget, 2%-an. Kemudian mungkin tahun ini let's say minus gitu ya, worst to worst. Tapi tahun depan atau 2 tahun lagi eventually akan balik nih angka pertumbuhan. Jadi secara angka mungkin akan kembali seperti the way people do things itu kita believe akan banyak hal yang baru the new normal. Ya contohnya aja kayak kita sekarang nih Iya. Ini udah di lazim rumah gitu banget ya. kan. Iya. Iya, dulu kan mungkin jarang gitu kan. Sekarang tuh Gila, meeting gue apa-apa. begini, gue literally cuma taunya Skype. Udah itu Iya, gue pakai Skype hampir nggak pernah. Hubungin orang lewat BBM dulu tuh sama WA, udah video call. iya. Gue dari dulu paling nggak pernah video call sih, nggak pernah gue video call. Paling cuma video call itu biasanya kan identiknya sama kayak orang yang beda pulau atau beda negeri, orang lagi sekolah di luar gitu. Paling baru video call sama keluarganya kan. Sekarang kan udah kayak booming industri banget, kayak Zoom aja, kayak mendadak miliuner, kayak yang punya Flappy Bird begitulah, kayak tiba-tiba Mhm. begitu aja gitu. Zoom ya, contohnya Zoom gitu sekarang ya jadi new normal. Makanya kan sekarang semua pada racing kan, kayak WhatsApp udah lagi mau godok yang Bener bisa sih. 100 video call Mhm. gitu ya, memang basically normal. Nah kalau kayak lo sendiri ya, yang apalagi Mhm. lo orang perbankan gitu, menurut lo ya nanti kalau misalnya apa namanya, udah lumayan dilonggarkan ya ini social distancing-nya, Mhm. Mhm. menurut lu bakal di apa namanya, bakal banyak yang mengambil keputusan, mungkin kadang-kadang kalau misalnya buat cut the cost gitu, dalam setahun company bakal suruh misalnya employee-nya 2 minggu work from home sekalian, kayak hitungnya apa Mhm. namanya, kayak hitungnya cuti gitu. Jadi basically lu cuti tapi masih dikasih kayak kerjaan meeting-meeting kayak begini gitu loh. Menurut lu bakal terjadi Mhm. normal kayak gitu nggak sih? Kayak macam work from home gini, menurut lu bakal terjadi walaupun keadaan udah nggak separah sekarang gitu menurut lu? Ya, menurut gua akan terjadi seperti itu. Jadi new normal, mungkin tadinya orang business as usual, comfort zone, males mikir new things. Ternyata ini kan dipaksa nih, Hmm. mau nggak mau kita kerja di rumah, mau nggak mau bisa produktif, tapi ketemu meeting nggak ketemu, tapi Zoom call misalnya. Ternyata ada new ways, more efficient, lebih hemat cost, tanpa harus mengorbankan productivity gitu kan. Eventually orang akan berpikir new things yang tetap bisa bikin mereka produktif, tetap bisa bikin mereka profitable, tapi lebih efisien. Yaitu balik lagi new normal. Menurut lu sendiri productivity lu terpengaruh nggak dari work from home ini? Um, Nah, kalau dari gue sendiri sebenarnya ini agak berubah nih shifting kerjanya. Gue akuin untuk sekarang itu masih banyak hal yang gak bisa dikerjakan dengan hanya Zoom meeting. Jadi ya Misalnya? birokrasi, Oke. contohnya nih, kalau di bank itu kan kita industri perbankan itu kan ya apa kita deal with regulators, kita deal with
peoples gitu kan, terutama di tempat Ya, gua. Ada certain things yang nggak bisa diselesaikan hanya dengan virtual. Ya, misalnya gue butuh approval untuk some MOA, memorandum of approval, gue mesti minta tanda tangan, ya, tangan basah dari itu ke bos atau clients gitu kan. Nah itu kan nggak gampang kan. Nah in that case itu impacting my productivity. Tapi in another way gitu kan, let's say biasanya gue meeting itu mungkin satu hari cuman bisa 2 kali meeting ya, sebelum lunch sama after lunch gitu kan. ya, ya. Ya kan begitu juga dengan meeting dengan klien. Nah sekarang meeting itu gue sehari bisa 4-5 kali, ya kan. Gue Iya. ya, kalau dulu terbatas Soalnya jam. lebih gampang kan, lu kan nggak usah pergi ke tempat meeting, Betul, lu udah di tempat meetingnya gitu. exactly. Nah kalau dulu mungkin before COVID-19 kita terikat dengan jam kerja 9 to 5. Udah nggak ada jam kerja, men. Udah nggak ada tempat kerjanya kan. Jadi lu mau meeting Yoi. sampai jam 9, jam 10 pun juga silakan gitu. Tinggal pertanyaannya, lu bisa ubah that kind of way jadi productivity lu atau enggak. Kalau cuman meeting doang kan, ya nggak ada actionnya kan juga percuma kan. Tapi kalau itu Iya. ternyata meeting tadi ternyata efektif, bisa ada actionable plan-nya, ya kan ternyata itu jauh lebih efisien dibandingin gue mungkin mesti pergi ke kantor gitu loh. Hmm. Kalau sekarang di dunia lo perbankan gitu ya, kayak digital Hmm. signage mulai banyak pakai nggak sih? Tahu kan lo yang digital signage gitu? Hmm, hmm. Gue Banyak. cuma pernah pakai itu sekali. Cuma gue mikirnya kayak sekarang mungkin di zaman sekarang kayak yang lu bilang tadi kan, perlu tanda tangan itu mungkin masih perlu ketemu orang. Cuma kalau sekarang Ya, mungkin udah mulai ada yang pindah ke digital signage nggak sih? ya. Jadi Pelan-pelan. kalau di dunia financial itu kan perbankan tuh sebenarnya kayak ancient industry, ya kan. Heh, Udah mau jadi fosil sebenarnya gitu loh. Karena sekarang lo tau lah kita ada banyak fintech, ya kan. Banyak ah, fintech. Orang udah nggak, yang namanya orang investasi nggak harus datang ke bank, tapi ada financial technology. Orang mau kredit itu nggak mesti ke bank, ada peer to peer lending, ya kan, ya, etc. Jadi ya ini blessing in disguise sih sebenarnya, karena begitu ada COVID-19 mungkin banyak juga yang orang balik lagi cari aman, yaitu balik ke bank. Ya cuman kalau balik lagi ke pertanyaan lo soal digital signage itu seharusnya itu kita di dunia perbankan juga lagi explore sih. Ya misalnya buka rekening, sekarang kan udah banyak buka rekening nggak harus datang ke bank. Ya kan, di tempat gua kerja juga udah bisa namanya lo buka rekening cuma lewat handphone. Sekarang oke, mobile banking juga udah canggih-canggih kan, men. ya, ya, Lo nggak cuma bisa transfer, lo juga lo bisa investasi reksadana, obligasi, bahkan lo bisa bayar telepon, PLN, ya Firstopedia, wifi gitu, cuman dari mobile banking. iya, Ya, iya. as easy as that. Jadi we are going there sih. Mm-mm. Iya sih memang ya Mm-mm. itu salah satu Cuman contoh in a adaptasinya way, ya. Kenapa? betul, in a way ya yang tadi gue bilang, balik lagi nggak semudah itu kan untuk gerakin dinosaurs nih. Gue mengibaratkan industri perbankan ini seperti dinosaurus gitu loh. Kalau fintech kan mungkin lebih agile kan, lo Iya, baru iya. baru baru keluar, karyawan juga masih dikit, layer juga masih dangkal gitu kan. Lo paling minta persetujuan bos lo cuma satu. Kalau gue mungkin minta bos satu di atas, minta bos dua di atas gitu kan, minta departemen horizontal kanan kiri gitu kan. Jadi Birokrasi masih kenceng banget itu ya. yang exactly, Hmm. iya. Nah, itu salah satu challenge-nya sih. Oke, 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 oke. Nih kalau menurut lo ya sebagai seorang Mm-mm. pakar ekonomi, oke. Tampaknya lo seorang pakar ya. Good looking Enggak ya, lah, pakar lah ya kayak. ada YouTube enggak. channel lagi. Iya, gitu. Hmm. Menurut lo tuh kayak kayak sekarang kan banyak ekonomi kan bisa dibilang kita ngomongin Indonesia dulu aja lah ya. Soal dunia kan juga gitu, cuma Hmm. mungkin lebih gampang kita ngomongin Indonesia aja. Kayak sekarang kan ekonomi Indonesia lumayan sangat melambat sih, bukan lumayan sih, sangat melambat kan ya. Menurut itu tuh apa yang diperlukan supaya ekonomi kita itu bisa hidup lagi gitu. Sekarang kan orang ada yang bilang katanya kita mesti coba herd immunity segala macam kan. Which menurut gua kita mungkin secara negara kita Indonesia masih belum siap untuk herd immunity. Tapi kalau menurut lo Mm-mm. itu apa yang kira-kira mungkin bukan cuma kita ya, pemerintah apa yang pemerintah dan kita juga bisa lakukan supaya perekonomian di Indonesia udah mulai
pelan-pelan supaya jalan lagi gitu. Kira-kira tindakan apa, langkah apa yang bisa diambil gitu menurut lo? Oke, sebenarnya tiap negara itu beda-beda ya, Iya. karena kebutuhannya beda-beda, even siklus COVID-19 ini sendiri kan beda-beda tiap negara. Cuman untuk Indonesia sendiri, sebenarnya ini bertahan, ya, defensive phase, ya, surviving mode gitu loh. Jadi, Oke. jangankan kita mikir untuk ekspansi, dulu, sekarang itu sebenarnya kita lagi berpikir untuk bertahan supaya ekonomi itu tidak jatuh terlalu jauh. Itu yang sekarang gue lihat stance-nya yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan pemerintah. Bank Indonesia itu lewat kebijakan moneter, pemerintah lewat kebijakan fiskal. Ya contohnya apa? Misalnya dari Bank Indonesia, kayak kemarin nih pidatonya Gubernur BI gitu kan, Pak Nah, Ferry Warjio, dia bilang fokus kita sekarang adalah untuk menjaga nilai rupiah dan menjaga harga barang atau inflasi gitu kan. Ya menjaga supaya nggak jatuh terlalu dalam. Nah, begitu juga dengan pemerintah ya, dengan menggelontorkan stimulus fiskal dan sebagainya, itu diharapkan bisa menjaga ekonomi ini supaya tidak jatuh terlalu dalam, orang-orang tidak terlalu lama menderita gitu kan, mungkin karena kehilangan iya. pekerjaan, yang tadinya punya kredit rumah, kredit mobil nggak bisa bayar, ya mau nggak mau pemerintah kasih stimulus supaya ada relaksasi kredit gitu kan, supaya mereka dikasih keringanan lah istilahnya gitu kan. Nah, Itu itu yang programnya udah sekarang jalan? sedang dilakukan. Nah, eee, programnya sudah jalan sebenarnya, lagi digodok lah. Oke, oke. Kalau dari Bank Indonesia sendiri dikerjakan, cuman memang takes time kan Hmm. untuk bisa kelihatan di sektor real. Nah, next-nya baru kalau ya, intinya adalah kita benar-benar nunggu sampai COVID ini selesai, Dam. Kalau Hmm. COVID ini nggak selesai, yang tadi lo bilang tuh herd immunity dan sebagainya gitu kan, ini mudik terus nanti balik lagi, ada second wave, naik lagi kasusnya dan sebagainya, itu nggak akan ada habisnya. Ya kita nggak usah mikir ekonomi bakal balik lagi gitu loh. Ya Oke, bakal oke. surviving mode terus aja gitu loh, Iya. gitu sih. Tapi kan gue sih gue nggak gitu ngerti Mhm, banyak ya soal ekonomi obviously. mhm, Tapi kalau mhm, misalnya kan lu bilang sekarang pemerintah dalam apa sih bertahan kan defensive mode kan. Itu mungkin mhm, pemerintah ya. Tapi kalau mhm, misalnya pemerintah aja dalam mode mhm, bertahan itu basically berarti kita juga mesti bertahan dong. Jadi kita mesti hemat gitu. Tapi kok sekarang kita semua hemat, kita beli barang sekenanya aja kan otomatis apa namanya ya kalau lu makin saving kan perekonomian duit makin nggak muter kan gitu. Menurut lu mhm. bakal jadi lebih berbahaya nggak sih kalau misalnya kayak kita semua gitu justru jauh lebih holding off gitu. Kalau ya gue personally jelas sekarang sih lagi nahan banget ya. Karena Mhm, pemasukan juga mhm, bener-bener mhm, sekenanya banget gitu. Cuma misalkan bisa bayar utang aja mhm, sama buat bayar listrik. mhm, Tapi kayaknya semua orang juga mungkin mhm. kalau misalnya ikut bertahan gitu, kira-kira memang memang itu jalannya atau ya maksudnya lebih baik ada sedikit spending juga gitu mungkin dari stimulus dari pemerintah jadi kita bisa spending juga atau bahkan sampai yang ke level rakyat aja semuanya itu lebih Mhm, baik menurut lo ya semuanya itu lebih baik eee, bertahan aja gitu jangan 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 terlalu spending terlalu gede bukan spending jangan jangan mhm, expand dulu kalau misalnya lagi pengen expand jangan expand dulu kalau misalnya lagi ada perlu spending jangan spending dulu tapi yang pasti kalau misal lu pengen expand, lu pengen grow mungkin di-stop dulu. Menurut lu itu is there a good decision gitu untuk bertahan lumayan lama begini di Indonesia? oke, gua agree sih bahwa jadi ini sebenarnya lebih ke mindset ya, Dan, ya. Karena Nah, kalau kita bicara spending, eventually itu people will spend, ya kan? Nggak mungkin dia nggak spend money at all gitu kan. Cuman memang sekarang itu shifting, yang biasanya mereka spending di secondary needs gitu kan, misal elektronik, harusnya mhm, sekarang mereka spending-nya lebih ke consumer things, consumer goods gitu kan. monitor gue rusak Yang sekarang tadi gue masih belum orang beli monitor baru nih. nah, Cuma ya udahlah mau mungkin gimana kalau dulu lagi. lu nabung buat iya, tapi, gue setuju bahwa sekarang itu harusnya orang, mindset-nya adalah, defensif. Nah, defensif ini kan sebenarnya nggak cuman soal spending ya, Dam, ya, tapi kalau gue bicara Oke, mindset defensif berarti ya semuanya semuanya, semua aspek. Let's say physical distancing itu berarti kita defensif, benar nggak? ya. Nggak spending too much, kita nabung untuk dana darurat itu defensif, which is a good thing. Nggak mudik itu juga sebenarnya defensif gitu kan, atau lo nggak lo Iya tahan iya, diri untuk nggak good nggak luck with keluar, that. nggak keluyuran kalau
kalau Sarinah tutup gitu kan, itu juga defensif gitu. Masalahnya Iya, iya, iya. kita defensif enough atau enggak gitu kan? Karena kalau misalnya kalau kalau kita nggak sejalan sama pemerintah yang suruh kita defensif, kita yang nggak defensif, atau kitanya cuek, ya nggak akan kelar-kelar gitu loh Iya, ini kayak sekarang. wabah Ya gitu. kayak sekarang. Iya, jadi gue setuju sih. Menurut gue harusnya kita juga sama. Nah, dengan hubungannya dengan spending dengan ekonomi jalan, ya ini emang sesuatu yang harus dilakukan. Makanya ada stimulus dam. Ya, karena Iya. dengan kita menabung, dengan kita berhemat ini, kita diharapkan lebih wise supaya ekonomi personal finance kita juga terjaga, kita nggak terpuruk, ya sehingga nanti begitu COVID-19-nya balik gitu, hilang maksud gua, kita akan dengan mudah balik lagi recover. Nah, kalau misalnya kita nggak jaga diri, nggak defensif, kita tetap belanja, tiba-tiba ya amit-amit nggak selesai-selesai gitu kan, atau misalnya perusahaan tempat kita kerja bangkrut kan, kita jadi lebih sengsara kan gitu sih. Iya, iya, iya. Fair enough ya sih. Ya memang sekarang mesti apa sih retention banget ya, memang mesti retention banget sih dalam keadaan seperti sekarang. Ya, for our own good lah. Iya. Nah, kalau menurut lu sendiri ya, ini personal opinion lu aja ya, kalau government support ini apa sama supportnya pemerintah sama tindakan-tindakan yang mereka udah ambil sejauh ini, itu menurut lu udah oke, atau menurut lu sendiri ngerasa kayak aduh agak lambat atau ada yang kurang atau harusnya A, B or whatever gitu. Menurut lu sekarang mereka udah oke atau kurang, atau menurut lu udah sangat baik gitu dari segi ekonomi gitu? Oke, menurut gue sih udah oke. Menurut gue udah oke, cuman ini kan survival mode yang gue tadi, yang masih menjadi pertanyaan adalah what's next gitu loh. Kalau untuk fase ini menurut gue udah oke, karena kita lihat aja hasilnya, yang paling gampang itu rupiah gitu kan. Rupiah aja bulan lalu kita udah serem banget rupiah mau nyampe 20.000 ya kan. Ibu Sri Iya. Mulyani juga bilang akhir tahun 20.000, tapi nyatanya dengan segala stimulus kayak Bank Indonesia intervensi di pasar mata uang, obligasi dan sebagainya, nyatanya bisa sekarang balik lagi di bawah 15.000 gitu. Itu kan menurut gue itu 14-an kan ya tangible sekarang ya? result gitu kan, yang kelihatan. Sekarang berapa sih? 14.700 14 terakhir ya, ya, 14.700 ya. Oke, oke. 14.750 ya. Iya. Hmm. Per Nah, 22 Mei. Oke. eh, hmm. Nah, cuman what's next setelah COVID ini selesai, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk supaya ekonomi bisa lari lagi atau balik ke level sebelum COVID. Itu balik lagi ke pertanyaan lo tadi tuh, apa yang harus dilakukan pemerintah gitu loh nanti. Nah, itu yang belum kelihatan kan dari sekarang, dan itu sih. Kalau lu sendiri, lu bisa jadi presiden gitu, Pak Johan gitu, apa yang bakal Anda lakukan gitu? Gua akan memperhatikan pertama kebutuhan pokok ya kan. Karena ya itu dengan krisis seperti ini, orang itu kebutuhan pokok itu harus terpenuhi, jangan sampai ada yang kekurangan ya. Nah, kalau kebutuhan pokok udah terpenuhi, kedua itu masalah tenaga kerja sih. Dan menurut gua tenaga kerja ini akan menjadi isu yang sangat pelik lah ya, akan sangat krusial ya, karena yang tadi kita bahas di awal sebenarnya, the new normal ini akan memakan banyak korban, ya Iya. khususnya tenaga kerja sebenarnya, ya karena mungkin ya karena gue lihat dari mata kepala gue sendiri, banyak orang-orang di tempat gue bekerja, ya mungkin pegawai tem, tem, temporal ya, Iya. yang nggak permanen itu dengan sangat terpaksa dirumahkan, ya kan. Nah, kalau ini berlangsung cukup lama, akan lebih banyak lagi orang yang dirumahkan. Ya, kemudian istri gue kan juga rutin itu ini ya, kasih donasi ya. Dia muter ke angkot, ke bajai gitu kan, Oh, semua orang Bapak yang Johan sudah tidak impact. single ya? Ah, sayang sekali, Pak. Enggak. Iya. Maaf ya. Ah iya, aduh, padahal ada yang ganteng-ganteng begini, ternyata tidak single. Ya. Nah tadi kan lu ada bilang apa namanya dirumahkan gitu ya. Ini sebenarnya juga salah satu yang gue pengen tanya dari dulu sih. Soalnya kalau kayak ngomong misalnya di US ya, di US kan banyak orang yang bukan dirumahkan lagi, dipecat kan. Banyak orang yang jadi pengangguran di US kan. Kalau Yes, menurut unemployed. lu, unemployed ya. Kalau menurut lu ya,
itu Hmm. mungkin tiap perusahaan udah pasti beda-beda. Tapi kalau menurut lu in general itu mendingan temporary layoff, jadi kayak dirumahkan dulu sampai nanti kalau misalnya situasi balik, oke, lu tinggal balik kerja lagi. Tapi sekarang kita nggak bisa gaji lu, tapi lu masih di bawah employment kita, atau pecat langsung dalam keadaan sekarang gitu in general. Soalnya kalau gue personally gue ngerasa kenapa orang nggak diberhentiin sementara aja ya, nggak digaji, tapi abis itu begitu udah perusahaannya bisa gaji lagi, ya udah balik kerja gitu loh. Tapi kebanyakan banyak yang PHK juga gitu loh. Menurut lu kenapa begitu gitu? Ya, ya idealnya sih seperti itu ya, dan masalahnya kan si perusahaan ini kan juga nggak tahu kan ini COVID sampai berapa lama, dan mereka nggak bisa janjiin apa-apa juga gitu loh. Sampai kapan nih kondisinya akan kembali normal, si perusahaan akan kembali profitable, cash flow-nya akan balik lagi, kan mereka juga harus hitung, dan itu yang very uncertain at this point of time. Nah, makanya ya mungkin ya kalau dari kacamata businessman gitu kan, ya udah deh daripada ini cut loose dulu ya untuk sementara, at least perusahaan survive. Ya kalau misalnya I won't promise anything, tapi by the time mungkin udah membaik, ya dia akan bisa aja rehire. Gitu Rehire sih. lagi ya. Tapi untuk sementara, maksudnya secara hitam di atas putih langsung kayak di-cut aja, langsung dipecat aja langsung gitu ya. Iya, dan sekarang kan semua perusahaan juga ini kan udah sacrifice banyak, nggak cuma Iya. ya even direksinya banyak yang udah dipotong juga gajinya dan sebagainya. Iya sih. Ya, memang makanya gue juga sempat mikirnya kayak buset, kenapa nggak sementara aja gitu, kayak ya santai lu, kayak lu balik rumah dulu tapi kita nggak gaji lu, ya udah lu di rumah aja nonton Netflix, main game udah, tapi ya kita nggak gaji lu, ya udah lu makan Indomie ya sampai pagi gitu. Tapi ternyata ya itu lebih banyak yang lebih baik yang dipecat sih, itu menurut gue parahnya di sana sih, ekonomi bisa Tapi balik kalau lagi. mereka tetap Ya, harus bayar dong, Dam. Kalau misalnya di rumahin, mereka bisa tetap nggak harus sih? bayar. Cuman Bisa nggak sih nggak? Maksudnya ya nggak dibayar. Jadi basically kayak gue cuma bisa kasih lu jaminan when things go back to normal, gue bakal rehire lu gitu. Tapi kalau misalnya dipecat kan langsung otomatis ya jaminannya cuma janji doang, omongan mulut. Tapi bisa nggak sih kayak iya. gue pulangin lo sekarang, tapi yang fix sekarang gue nggak bisa gaji lo, tapi begitu gue siap rehire lo punya hak untuk kembali kerja gitu. Masuk akal nggak sih kayak gitu? Ya itu tiap perusahaan beda-beda kebijakannya sih. Tapi semakin Iya. besar kebijakannya mungkin akan lebih complicated ya. Ya lu Nah, bayangin kalau lu punya 10.000 karyawan yang mesti lu, yang tadi lu bilang temporary layoff gitu kan. Terus lu mungkin cuma bisa afford nggak semuanya, yang lain gimana gitu kan. Might as iya. well udah ini aja semua. Ya agak ini sih, tergantung kondisi perusahaannya. Tapi ya itu yang tadi gue bilang, mungkin yang lo bilang garansi, jaminan itu something that they cannot afford at this moment. That Iya sih. privilege untuk lo bisa janjiin orang lo Iya, bakal itu gue rehire privilege banget lo sih. gitu. Iya, iya, iya. Bisa kayak gitu, itu perusahaan lu udah Iya. stabil banget ya. So good man, we got this. Dalam 2 Oh, bulan gue bakal hire lu balik. Ya, itu privilege banget kalau bisa kayak gitu sih dalam keadaan sekarang. iya, karena Kayak even lu banking literally aja kayak yang gitu tadi kan, lu gue kan bilang. forecast the future kan. Literally kayak gitu lu bisa nebak masa depan gitu Iya, kalau bisa. makanya. Iya, kenapa dari banking? Mm. Gitu. Iya, maksud gue even kayak bank aja yang udah very well established gitu kan. Uh, itu aja beberapa bos gua kemarin udah mulai worried gitu loh, kalau keadaan kayak gini terus sampai let's say 2 bulan lagi itu ada things yang kita mesti ambil kebijakan-kebijakan tertentu yang unpopular 2 decision bulan. gitu loh. Itu kan agak serem kan. Shit. Iya. Ya maksudnya dengan kondisi profitability turun, ya kita revenue juga turun drastis. Cuman kan ya ini hopefully eventually ini setelah Mei, Juni ya hopefully ya ini bisa agak better. Tapi kalau things sama terus kayak gini ya akan bahaya. Itu bank yang udah gede banget tuh, Dam. Hmm. Gimana lu bayangin perusahaan-perusahaan kecil gitu kan? Gitu. Hmm. Oke. Sama ini udah mulai ada beberapa yang bilang, kata bukan orang Indo sih. Gue baca berita-berita dari luar aja kayak we're heading to an economic crisis. Do you agree with that? Menurut lu kita heading for an economic crisis nggak? Atau ngeliat keadaan sekarang mungkin pelan-pelan naik, jadi kita nggak economic crisis, tapi keadaan masih nggak baik, tapi pelan-pelan bakal naik, atau yes, we are going to an economic crisis. Menurut lu gimana?
Oke, jadi ini depends, sama definisi lu terhadap krisis gitu kan, atau mungkin ada orang Oke, bilang economic recession, ya kan. oke, Ada yang heeh, mendefinisikan bahwa recession itu adalah teorinya 2 kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonomi itu negatif, which is in some part of the world, contohnya kayak Jepang itu udah terjadi, Jerman oke. juga kalau nggak salah udah, ya kan. Krisis in a way lebih general lagi tuh, ya kan. Jadi, buat gua pribadi, personal opinion, sekarang itu udah krisis. Jadi kita nggak usah tunggu-tunggu lagi kapan ekonomi itu bakal krisis atau enggak. This is the crisis. Oke. Jadi, That's very assuring. Oh, I iya, feel tapi good now. I mungkin feel bukan good. Kita ada krisis. Oke, ya we're good. ya, tapi ini, beda sama, krisis sebelumnya yang pernah terjadi. Kalau Iya. sebelumnya pernah terjadi, financial crisis itu jadi awal gitu kan, Hmm. this time economic crisis itu disebabkan oleh health crisis gitu loh. Jadi ya ini sih sebenarnya nggak tahu ini membantu lo untuk lebih tenang atau enggak ya, karena kalau misalnya ini dimulai dengan health crisis ya berarti kan kita assuming health crisisnya hilang atau membaik gitu kan. Mudah-mudahan economic crisisnya ini juga getting better gitu kan. Nah, Yeah. itu satu. Kemudian yang kedua, yang tadi gue bilang bahwa sekarang itu udah krisis. Nah, krisis tuh karena terlalu general, terlalu broad, eee, depth-nya itu juga beda-beda gitu, Dam. Jadi, Yeah. gue bilang krisis tahun 298 sama krisis tahun 2008 sama krisis, sekarang, itu mungkin scale-nya beda, magnitude-nya beda, ya kan, healing time-nya juga bisa beda gitu loh. Yeah. Ya sekarang itu mungkin udah bisa dibilang mungkin, ini udah krisis atau ada yang orang lebih suka bilang krisis gitu kan, karena Hmm. belum deep enough buat mereka. Tapi apapun itu, yang tadi gue bilang lagi, this is something new, eee, eventually akan lewat sebenarnya, ya krisis ini, eee, ya mungkin akan lebih gradual sih Hmm. kembalinya, tapi harusnya tetap akan berlalu gitu loh. Iya, oke. Kalau sekarang bilang kita udah, menurut lo kita sekarang udah di economic crisis, gue sekarang malah ngerasanya kayak kayak dalam health crisis kan memang kita nggak siap ya ngadepin COVID gini kayak tiba-tiba langsung kayak Mhm, begini dulu. Desember apa Januari gitu laporannya masih laporan resminya dari WHO itu virus ini masih nggak bisa transmit between human to human. Ini masih cuma animal to human. Jadi kalau misalnya lu masih makan deep fried freaking Batman, oke lu kena. Tapi kalau antara human masih nggak, itu Januari. Padahal nggak lama kemudian langsung terbukti masih udah bisa human ke human. Jadi secara health crisis memang kita belum ready. Tapi kalau misal lu bilang sekarang kita udah masuk kategori economic crisis, gue ngerasanya dibanding yang dulu ya, berarti kita sekarang udah somehow udah lebih prepare ya economically menghadapi ginian ya nggak sih? Soalnya kalau dalam keadaan sekarang ini lu bilang economic crisis kayak zaman dulu dibanding pas tahun 97, pas 97 kan krisisnya begitu kayak we're here, begitu krisis langsung kayak chaos. langsung kayak boom, langsung kayak gone parah kan gitu. Berarti sekarang mungkin preparation-nya udah way better ya. Mungkin kita we learn a little bit maybe gitu. Iya, karena, economic world ini juga evolving kan setiap Hmm. kali dan setiap kali terjadi krisis ini, kita juga evolve, become something better. Contohnya, sistem perbankan, banking system itu kan setiap kali ada krisis tuh pasti diperbaiki, terus membaik gitu kan. Dari tahun 98, tahun 2008, kita ke tahun 2020 sekarang udah jauh lebih, savvy lah, udah jauh lebih Hmm. sophisticated Yeah. sistemnya. Net safety net-nya itu udah jauh lebih banyak gitu loh. Iya, iya, benar, benar, Jadi, benar. jadi kita berharap juga this, crisis, recovery-nya juga kita berharap lebih cepat dibandingin, Hmm. previous crisis. Iya, memang memang masih apa sih recovery-nya memang depending sama kita deal with this health crisis dulu ya. Economic crisis ini secara Mhm, maksudnya secara ekonomi kita udah ada safety net yang cukup untuk survive sementara, tapi ya at the end of the day kita mesti sembuh dari literal definition sembuh dulu. Kita mesti sembuh dari health crisis-nya dulu baru kita bisa ekonominya betul walk forward depan-depan betul. ya. Nggak bisa langsung kita mikirin ekonomi langsung Mhm sekarang mhm. kan. Iya. Ya lu coba ngomong gitu Betul, yang sama orang tadi Amerika tuh survival kayak mode yang dulu nih. freaking asshole yang mau kayak open this thing, I need a haircut gitu. Ngomong mereka freaking asshole tuh. Langsung kayak pengen buka everything, hancur lebur lah negaranya. Gue nontonnya kayak aduh ini sumpah Kalau gerombolan nggak belum manusia. ngerasain kali ya, Dam, ya?
Mereka justru menurut gue ya, mereka udah ngerasain, tapi kayak ngerasainnya tuh kayak baru seminggu 2 minggu gitu. Terus kayak ya lu kayak ngatain orang Amerika aja kayak freedom above all, gitu. Jadi kayak udah 2 minggu di rumah ngerasa kayak di penjara gitu. Jadi nggak terima, gue pengen ngumpul di park, buka barbershop, buka restoran segala macam. Itu gila banget sih sumpah. Padahal mereka kan segimana cara kita benci Amerika atau kita suka Amerika, at the end of the day mereka ada ekonomi yang terlalu besar banget. Kalau mereka fuck up, kita semua kena, men. Iya, benar, agree. Mereka fuck up, kita semua kena gitu. Jadi kayak gue ngikutin berita mereka, gue nggak gitu mau peduli gitu, whatever man, you go eat shit by yourself gitu. Tapi kalau mereka hancur ya kita mati juga dengan sukses. Iya, Gila banget. iya sih. Ya ini juga apply to ourselves sih as a country kan. Kita mesti ya mungkin kayaknya gue juga dapat sense bahwa di seluruh Indonesia ini yang apa ya, alertness-nya gitu sama gitu loh. Mungkin kita yang di Jakarta udah cukup ini ya, worried, cautious gitu kan. Ya gue nggak tahu nih yang di luar Jakarta gimana gitu kan. Ya kita di Jakarta aja kadang juga masih melihat orang-orang yang nggak peduli kan. Yang berasa kebal, men. Iya, bukan berasa kebal, yakin kebal dan kebal sampai besok kena ya bubar langsung. Sekarang nggak kena kebal. Iya. Iya sih. Jadi kalau misalnya kayak lu sekarang lu mesti invest, lu invest apa? Freaking gold or what? You know, make a little money on the side, you know, duduk di rumah gitu kayak gue nggak bisa ke kantor, gue nggak bisa kerja kayak oke. What should I invest in gitu kayak. Kalau di zaman sekarang. Menurut gue nih investasi itu menurut gue ada investasi secara sempit sama investasi secara luas. Dua-duanya ini bisa dimanfaatin. Investasi secara sempit itu ya kita mau nambah kekayaan gitu ya, let's say. Sekarang semua aset tuh lagi murah dan mau saham, obligasi, ya even emas juga kemarin sempat turun kan. Ya anything lah, you name it gitu kan. Itu investasi secara sempit lah. Kalau lo berani, lo punya jangka waktu investasi panjang, lo punya profil risiko agresif gitu kan, dan go for it gitu kan, invest aja bertahap gitu kan, gradually, jangan langsung semua juga kan, kita nggak tahu marketnya ini masih volatile. Nah, in another way, gue juga punya pemikiran nih dalam beberapa bulan ini, sebuah from home, kayaknya investasi yang lain itu juga penting. Contohnya adalah investasi buat diri kita sendiri gitu loh. Jadi ya ini investasi secara luas menurut gue, investasi kecerdasan. Ya, lu gimana caranya, challenge-nya lu tetap being produktif di rumah gitu kan. Ya ini apart dari lu kerja, selesai kerjaan lu di kantor ya. Tapi lu punya waktu lebih, lu punya spare time, tapi lu nggak ngabisin semua serial di Netflix gitu loh. Yes. Instead lo mungkin do something useful, do something productive. Lo bisa ikut webinar apapun, baik yang gratis. Lo buka YouTube, jangan cuma buka entertainment doang atau halilintar, tapi lo buka educational channel. Sebut nama itu dia. banyak banget. So I mean, you name it lah. Lo mungkin selama ini punya hobi yang lu nggak sempat geluti atau dalami karena lu terjebak dengan rutinitas kan, Dam. Lu mungkin selama ini tertarik do something yang lu nggak sempat ngelakuin gitu, dan do it gitu loh. Mumpung sekarang lu punya banyak waktu, lu belajar, lu do something yang lu seneng, lu enjoy. Ya mungkin someday itu juga bakal berguna kan buat lu. Itu menurut gua investasi juga gitu loh, Dam. Dan itu yang mungkin here's a slow clap for you, brother. Take it into consideration sih. Ya. Nice, very good answer. Ya men, ini gue banyak perenungan juga sih. Benar sekali. Memang investasi kalau misalnya kayak, aduh bener investasi aja, emas bro. Enggak juga sih. Gue suka sama definisi lo sama investasi luas itu. That's very good definition, man. Kayak sekarang aja makanya gue nggak tahu lo kayak, ya sekarang gue dari dulu pengen punya podcast kayak dari kapan, 2017 kali ya. Baru ada waktunya tuh ya sekarang gitu ya. Sekarang gue coba-coba aja, makanya nothing tulus juga. It's totally free, gratis. Betul, Dan. Iya.
Bahkan as simple as ini sih, Dam. As simple as lo make use of your time, your free time with your family gitu kan. Mungkin selama ini Exactly. Yeah. lo sibuk kantor, sekarang lo jadi punya lebih banyak waktu sama anak lo, ya lo coba spend more time with them. Itu juga sesuatu yang produktif menurut gue. Dan itu investasi gitu kan. Exactly, Investasi man. hubungan baik lo sama keluarga lo That is gitu. very, very correct, bro. Ya dengan itu gue sudahin dulu ya, bro. I think this is awesome, man. Thank you banget lu udah mau ngobrol jelas panjang banget Sip. ini. Oke, everybody, you can It's an contact honor. Johan, Mr. Johan Nasa from Instagram. IG lu apa? Johan Harsa. And Gue YouTube? simple, pokoknya lo Johan YouTube Harsa juga. Johan Harsa juga. There you go, everybody. Instagram Johan Harsa, YouTube Johan Harsa. YouTube-nya bagus, man. Pasti the best banget. Gue kadang-kadang nonton YouTube-nya. Kalau dia upload, gue nonton. Oke, thanks a lot, John. Sip. Oke. Thank you, Adam. Thank It's you, an honor bro. for me. Yeah. Bye. And we cut.